Terus yang kedua mungkin untuk di JP juga nih Pak, lagi rame yang surat itu edaran yang kalau pembangunan jejaring informasi itu kan melalui Bintara Pembina Desa atau Bayangkara Pembina Keamanan. Sementara kan di beberapa daerah itu ada KPP gitu. Emang sekurang itu KPP gitu sampai harus melibatkan Bintara untuk melakukan pembangunan jejaring informasi secara langsung. Itu aja Pak. Terima kasih. Nanti yang kedua biar Pak Bimo Dirjen Pajak yang jelaskan. Mungkin Pak Bimo waktu ke lokasi pakai baju tentara dia. Yang komcat loh. Jadi gini, kenapa saya belusukan ke perusahaan baja. Si Dirjen Pajak udah ngerjain banyak. Ini juga masukan dari mereka. Ada beberapa perusahaan yang melakukan artinya praktek nggak sesuai dengan aturan yang ada. Ya dia semuanya sebagian besar perdagangannya cash base. Jadi bayar pajaknya lebih rendah, EPN-nya lebih rendah karena yang laporan lebih kecil dibanding yang sesungguhnya. Dan itu kita sudah investigasi ke Pulau Gadung, itu salah satu, nanti akan ada beberapa lagi kita lihat. Saya nunggu mereka insaf apa enggak, ada 40 perusahaan seperti itu yang kita tahu. Dan yang di Pulau Gadung sudah kelihatan tuh potensi pajaknya berapa. Itu ranging tergantung tergantung nanti seperti apa yang pasnya, berapa besar kita akan hukum segala macam. Itu antara 100 sampai 500 miliar rupiah pajak terhutangnya itu dari satu perusahaan selama beberapa tahun. Kan lumayan. Kalau ada banyak perusahaan kayak gitu kan saya bisa, kalau nggak dibayar dengan betul rugi banyak. Dan bukan itu aja. Dia menciptakan kompetisi tidak fair untuk perusahaan-perusahaan domestik yang bayarnya lebih jujur. Cash base, bukan cash base ya, betulan lah. Semuanya bayar PPN segala macam, sehingga sebagian perusahaan baja domestik tadi ngancam saya. Kalau nggak dibetulin, saya akan juga beroperasi secara gelap seperti masyarakat. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Jadi pakai CRM mesin kita, kemudian kita pakai kewilayahan, kita kulonwun, kita minta informasi, kita bekerja sama penyediaan informasi sebagai informasi. Jadi hanya penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2026 izin. Jadi itu Pak Menteri. Oke, makasih Pak Dirjen. Terima kasih Pak. Sampai semester 1 ini yang merupakan deposit pajak itu porsinya berapa persen atau minimal nominalnya berapa triliun dari total penerimaan pajak yang sudah diterima gitu Pak. Terima kasih Pak. Pak Dirjen. Kalau nggak bisa di breakdown ya nggak usah di breakdown Pak Dirjen, santai aja. Enggak Pak, ini jawabnya nggak bisa. Ini wartawan atau auditor ini Pak. Sudah kami sampaikan Pak Menteri, jadi sebenarnya sudah ada kode mata anggarannya ditujukan untuk jenis pajak apa, tapi memang statusnya memang diberikan keleluasan untuk deposit. Jadi memang clearance-nya tergantung wajib pajak, kita nggak bisa memaksakan. Itu merupakan sarana yang ada di Korteks Bapak. Nantinya akan clearance juga, mereka kan pasti akan clearance. Mungkin kan ini kan kalau sampai Juni kan ada 1.000 tuh Pak, mungkin yang mungkin deposit yang masih statusnya masih gantung gitu itu ada berapa ratus atau berapa puluh triliun gitu sih Pak, mungkin sekedar mengklarifikasi angka yang ada aja Pak gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, silakan Pak Dirjen. Oh. Ada 116. Ya. Nanti akan clear by the time, tergantung wajib pajaknya. Jadi jangan maksa-maksa korteksnya untuk mengalokasikan. Itu setiap tahun ada kan, seperti itu kan? Ini normal behavior. Ada Bapak, dan diaudit oleh BPK juga. Jadi
Clear ya? Jadi gini, Anda pasti mau bilang pajak sebetulnya kecil ya. Oh, jadi mau nuduh apa? Ya enggak, artinya clear dari situ ini normal behavior, tapi pajak pendapatan seperti itu memang ada perbaikan di collection, tax collectionnya dari mereka karena mereka bekerja lebih keras dibanding sebelumnya, dibanding tahun lalu lah misalnya. Kan tahun lalu negatif, sekarang udah positif 24% tadi ya, sampai dengan Juli berapa? 17 Juli. Hampir 24%. Itu pertumbuhan yang signifikan sekali. Baik, terima kasih Pak Menteri.